Baik, pertemuan kedua kita pada hari ini tentang gaya pada bidang datar dan gaya dalam ruang. Selanjutnya persamaan keseimbangan dan peletakan. Gitu ya? Pak Ustaz. Sip. Nanti kan bisa dipotong-potong ya? Next ya. Ya. Nah, adapun konten yang akan kita bahas, yang pertama adalah gaya dalam bidang datar, kemudian gaya dalam ruang, ini sering disebut ya, yang bidang datar disebut dengan dua dimensi, kemudian persamaan keseimbangan, karena salah satu kunci penyelesaian dalam bidang struktur itu dalam kondisi kesetimbangan ya. Kemudian kita akan mengetahui juga peletakan dari bermacam-macam struktur. Nah, penting peletakan ini karena tujuannya untuk menyalurkan gaya ya. Sebetulnya kalau struktur itu inti materi itu kan aliran gaya. Nah, kalau dalam fluida itu ada aliran fluida. Kalau dalam udara ada aliran udara. Nah, struktur itu aliran gaya. Mulai dari strukturnya sampai ke peletakannya. Nah, dari peletakan itu baru disalurkan dalam bentuk gaya ke tanah ya atau pondasi. Oke, nggak apa-apa menyimpang-nyimpang dikit ya Pak Satento. Materinya tadi. Oke, nah ini sumbernya bisa kita lihat mekanika untuk insinyur ya, statika. Nah, Beer and Jensen ya ini ya. Penerbit Erlangga, Jakarta. Nah, kita lihat gaya dalam bidang datar. Saya buka ya. Nah, apa yang disebut dengan gaya adalah pada bidang struktur, gaya di sini adalah aksi sebuah benda pada benda lain. Nah, gaya ini sebagai vektor, jadi bukan skalar ya. Kalau vektor itu dia mempunyai besaran dan arah, kemudian dia mempunyai titik kerja. Nah, ini penting sebagai catatan. Nah, satuan yang dipakai adalah satuan internasional. Kalau untuk gaya, Newton. Kalau satuan Amerika atau metrik ya, itu LB atau pound. Nah, resultan gaya ini bisa kita peroleh dari hukum jajaran genjang untuk penjumlahan gaya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana mencari resultan dari beberapa gaya, baik secara bidang maupun secara ruang. Artinya baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, vektor adalah besaran fisis yang mempunyai arah. Jadi kata kuncinya besar dan arah. Nah, ini vektor. Nah, besaran fisis, gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan momen. Ini tambahan ya Pak Sekdep ya? Dikembangkan ya Pak Sekdep? Ya itu contoh aja, contoh yang di bukunya itu. Jadi contoh-contoh besaran vektor. Ya, mantap Pak Sekdep. Waktu yang saya buat nggak selengkap ini ya. Lanjut. Kemudian penjumlahan mengikuti hukum jajaran genjang ya. Untuk resultan gaya. Akan kita lihat. Nah, salah satu gaya dalam bidang itu kita lihat komponen tegak lurus suatu gaya. Nah, contoh
Oh, jabaran ini dulu ya Pak Sekdep ya. Iya. Ya, jadi gaya itu mempunyai besaran F, kemudian dia mempunyai arah. Nah, kalau kita lihat titik tolaknya dari titik 0, maka arahnya adalah sebesar theta. Nah, kalau kita gaya ini kita plotkan dalam sumbu kartesius, sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan memperoleh komponen tegak lurus suatu gaya. Jadi ini sama dengan proyeksi dari gaya tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika gaya F membentuk sudut theta, maka proyeksi terhadap sumbu X menjadi Fx. Jadi tegak lurus dia. Dan terhadap sumbu Y menjadi Fy. Nah, contoh, ini udah 2 buah ya Pak Sekdepnya. Ini contohnya gimana nih Pak Sekdep? Ini hanya ilustrasi aja, Pak. Jadi kalau ada 2 gaya, ya, satunya 4, satunya 3 Newton, itu bukan di jumlah 4 tambah 3 gitu. Tapi jawabannya 5 karena dia membentuk sudut. Itu Okay. itu hanya Jadi ilustrasi sederhana saja. sisi miringnya ya Pak Oh, betul. Nanti Sekdep ya. ya. Oke. Contoh 2 buah gaya beraksi tegak lurus satu sama lain. Ntar gimana nih Pak Sekdep? Oh ya, yang satu 4 Newton, yang lain 3 Newton. Maka penjumlahannya pasti sisi miringnya ya Pak Sekdep ya. Betul. Sisi miringnya sehingga ini berlaku trigonometri. Betul. Gitu ya. Ya. Karena dia segitiga apa istilahnya tuh Pak Sekdep segitiga siku ini? Lupa saya lah. Ya. Segitiga apa? Saya lupa Pak Sekdep. Yang tegak lurus yang 90 derajat itunya yang. Iya, itu apa nama segitiganya? Segitiga Sempurna. Ya, itulah segitiga. Siku-siku. Siku ya. Siku ya. Jadi segitiga siku. Di sini ya gitu. Maka 3 sama 4. sisi miringnya adalah sisi miring sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat gitulah ya Pak Sekdepnya. Betul. Jadi bukan hasilnya penjumlahan. Ya. Oke, mantap Pak Sekdepnya pengembangannya. Lanjut ya. Ya. Nah, maka komponen pada sumbu X itu kita bisa ketahui dari F cos theta. Kita ketahui bahwa cos theta itu kalau kita lihat kan alas per sisi miring. Jadi Fx per F itu cos theta. Nah, sementara kalau komponen Fx-nya sendiri adalah F cos theta. Jadi tinggal dikalikan. Kemudian Fy sama dengan F sin theta. Dengan cara yang sama, kita ketahui bahwa sin adalah yang di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, bagaimana mendapatkan resultannya? Resultan ini yang kita ketahui karena dia segitiga siku, maka resultannya adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Kemudian kita bisa memperoleh nilai sudut dari gaya F terhadap sumbu X, yaitu tangen theta sama dengan yang di depan sudut dibagi alas. Nah, jadi sisi tegaknya dibagi alas, yaitu Fy per Fx. Nah, ini sangat penting proyeksi ini karena ketika kita memproyeksikan, kita bisa menyelesaikan gaya-gaya yang searah dengan sumbunya nanti. Next ya. Nah, kita akan coba lihat penjumlahan gaya dengan menambahkan komponen X dan Y. Nah, ini ada ilustrasi 3 buah gaya. Gaya PQS.
yang berawal dari titik A. Jadi dari satu titik dan memiliki besaran dan arah yang berbeda. Dari panjang garis kan terlihat ini berbeda. Nah, maka ketika kita plotkan dalam sumbu kartesius, sumbu XY, maka kita mengetahui komponen tegak lurusnya. Nah, kita lihat. Pada saat gaya P, maka kita akan bisa mendapatkan PX dan PY. Pada saat S, kita bisa mendapatkan SX dan SY, sesuai dengan arahnya masing-masing. Pada saat Q, maka kita dapatkan proyeksi QX dan QY. Nah, karena masing-masing sumbunya sudah proyeksi terhadap sumbu sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari resultan untuk masing-masing arah sumbu. Yang arah sumbu X, resultan X, yang arah sumbu Y, resultan Y. Nah, dari dua gaya ini, Rx dan Ry, kita bisa menentukan resultan akhirnya dari semua gaya. Dan bisa kita menentukan berapa sudut atau arah dari resultan tersebut. Nah, rumusnya apa? Untuk penjumlahan arah X, maka setiap komponen gaya yang searah sumbu X kita jumlahkan. Nah, terlihat bahwa ada komponen gaya PX, tambah ada komponen QX, tambah SX. Nah, tapi tambah SX ini karena dia berlawanan arah dengan sumbu positifnya X, maka dia nanti akan menjadi negatif. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk ini persamaan Rx sama dengan sigma dari Fx. Jadi penjumlahan dari semua gaya pada arah sumbu X. Begitu juga dengan Rx, Ry. Ry sama dengan semua gaya yang mengarah di sumbu Y kita jumlahkan. Py tambah Qy tambah Sy. Nah, akan terlihat bahwa PY dan SY itu akan bernilai positif karena dia di sumbu positif. Sementara QY akan bernilai negatif karena dia berada di Y negatif. Tapi di sini menunjukkan penjumlahan. Jadi semua penjumlahan tetapi nanti nilainya sesuai dengan arah. Nah, ini RY bisa juga kita tulis dalam bentuk persamaan sigma ini ya. Fy. Jadi seluruh gaya pada sumbu Y kita jumlahkan. Nah, ini penjumlahan gaya pada komponen X dan Y. Next. Nah, selanjutnya kita lihat keseimbangan suatu partikel. Keseimbangan suatu partikel terjadi, kita lihat contoh gaya yang di kiri, yang dari gambar kiri ini, gaya dari titik A mengarah ke atas 100 pound. Kemudian ada gaya yang berlawanan dengan dia, tetapi garis kerjanya sama. Garis kerjanya sama, nilainya sama, tetapi arahnya yang berbeda. Maka ini yang disebut dengan seimbang. Nah, keseimbangan. Karena dia berasal dari satu titik. Nah, kita coba lihat gambar yang sebelah kanan. Nah, ada 4 buah gaya. F1 sama dengan 300 pound, F2, F3, dan F4. Masing-masing mempunyai orientasi terhadap sumbu kartesiusnya. 30 derajat untuk F4, 30 derajat ini ya, 30 derajat untuk F3 dari sumbu Y negatif, F1 searah sumbu X, F2 searah sumbu Y. Nah, ini bisa kita lihat. Ini harus kita proyeksikan. F4 proyeksikan terhadap sumbu Y, F4 proyeksikan terhadap sumbu X.
Begitu juga F3 proyeksikan terhadap sumbu X dan F3 terhadap sumbu Y. Sementara F1 sudah mengarah searah sumbu positif X, F2 searah sumbu Y negatif. Nah, kita coba lihat persamaan keseimbangan titiknya, keseimbangan partikelnya. Kita tahu bahwa sigma F X sama dengan 0. Jadi ini persamaan keseimbangan itu adalah sigma Fx sama dengan 0 untuk searah sumbu X. Semua gaya yang berada di sumbu X kita jumlah. Kita lihat F1 300, ini 300 pound, dikurang 200, ini F3, terhadap sumbu X berarti dia sin, ini sin 30. Dikurang 400, terhadap sumbu X dia sin lagi, karena sudutnya di sini. 30. Maka 300 tambah sin 30 berapa? Setengah. 200 dikali setengah, 100. Dikurang 400 kali setengah, 200. Sama dengan 0. Maka dalam keseimbangan, Fx-nya sama dengan 0. Nah, ini terbukti dia. 300 kurang 100 kurang 200, 0. Kita lihat searah sumbu Fy. Sigma Fy sama dengan, kalau dalam keseimbang dia hasilnya 0 nanti. Kita buktikan. Gaya F2 mengarah ke sumbu Y, maka dia min. Kuncinya di sini. Di searah dia sumbu negatif, min. Min 173,2. Kemudian F3 juga mengarah sumbu Y negatif, maka 200 kali cos 30. Ini cos, karena dia alas. Di alas dia posisinya. Ditambah F4 400 dikali cos 30, maka hasilnya min 173,2 dikurang 173,2 tambah 346,4. Cos 30 berapa? Setengah. Cos 30 berapa Pak Sar? Setengah K2 ya. Setengah K2? Iya ya? Oke. Nah, maka hasilnya 0. Nah, keseimbangan suatu partikel dinyatakan ketika gaya penjumlahan gaya-gaya pada setiap sumbunya menghasilkan 0. Nah, ini kuncinya. Jadi keseimbangan itu 0 dia, tidak ada perpindahan. Oke, next. Nah, contoh soal. Nah, ini menarik ya. Ini menarik aplikasinya. Sebetulnya soal ini adalah di sungai ya. Ini ada perahu. Jadi ada perahu yang ditambatkan di sungai. Kemudian diikatkan tali. Kapal ya, bukan perahu ya. Kapal. Jadi diikatkan dari titik A ini diikatkan ke titik B membentuk sudut alfa dari vertikalnya, kemudian membentuk sudut beta terhadap titik C, kemudian ke bawah titik E. Nah, ada aliran air sebesar FD. Oh, ini gaya tarik kapal ya. Ya, gaya tarik kapal akibat aliran air. Posisi kapal itu adalah terhadap sungai ini 4 feet ke atas dan 4 feet ke bawah. Kemudian ini ada jaraknya semua. Dari titik A ke titik C secara horizontal 1,5 feet. Dari titik A ke titik B secara horizontal 7 feet. Nah, diketahui gaya TAB, jadi gaya tali A ke B itu 40 pound. Kemudian gaya dari A ke E 60 pound. Nah, tentukanlah berapakah gaya tarik pada kapal atau FD supaya kapal ini dalam keseimbangan. Kemudian tentukan berapa TAC yang belum diketahui. TAC. Nah, coba kita lihat. Ini ilustrasinya. Nah, dari titik A
Semuanya kita asumsikan keluar. Jadi keluar dari titik A. Gaya-gaya yang terjadi keluar. Sini titik A, ada TAE, ada TAB, ada TAC, dan FD. Yang sudah diketahui adalah TAE dan TAB. Yang kita cari adalah TAC dan FD. Nah, ini sederhana. Kita lihat. Kita hitung dulu berapa sudut tangen alfa. Tangen adalah di depan per alas. 7 dibagi 4. Dapat 1,75. Alfa. Jadi sudutnya adalah 60,26 derajat. Tangen beta. Tangen beta adalah 1,5 dibagi 4. Dapat 0,375. Maka betanya adalah 20,56. Jadi dia berarah keluar semua dari titik A. Kemudian kita ketahui bahwa, kita balik ke sini. Lalu gaya-gaya yang ada, 4 gaya ini kita coba proyeksikan terhadap sumbu kartesius, X dan Y. Nah, ini jadinya. Kita ketahui bahwa TABX sama dengan, nah TABX kita balik, TABX berarti ke sini, berarti nilainya negatif nanti terhadap sumbu X negatif. Min, nah ini tandanya. Karena sudah diketahui 40, sudutnya sin 60,29, maka didapat min 34,73. Sekarang TACX. TACX kita lihat arah sini. Jadi kita lihat di sini, maka sementara sudutnya di sini, di yang vertikal ya. Di sisi apa? Terhadap sumbu Y-nya. TACX sama dengan positif TAC sin 20,56, maka didapat 0,3512 TAC. TAC ini yang akan kita cari, maka dia dalam bentuk variabel. Kita lihat TABX, TABY, TABY. Nah, terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka 40 kali cos 60 dapat 19,86. TACY, TACY cos, maka dia dapat masih dalam bentuk variabel karena TAC yang kita cari. Nah, kita gunakan persamaan keseimbangan untuk bidang. Ada 2, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Kita masing-masing orientasi sumbu kita buat. Sigma fx sama dengan 0, maka semua gaya yang apa istilahnya ini, bersimbol X, maka kita jumlah. Min 34,73 ditambah 0,3512 TAC ditambah FD. Nah, jangan lupa FD. FD karena dia berarah searah sumbu X positif. Nah, maka FD sudah diketahui 60. Kenapa bisa minus ya FD-nya? Apa ada yang salah ini, Pak? Ini kayaknya ada yang salah ya, Pak Sat. Oh, oke, baik. Maaf. Jadi ini persamaan 1 yang arah sumbu X. Sekarang kita lihat yang searah sumbu Y. Yang searah sumbu Y adalah 19,84 tambah 0,9363 TAC dikurang 60. Dikurang 60 karena nilai TAE sudah diketahui. Nah, dengan 2 persamaan dan 2 variabel, maka bisa kita lakukan secara eliminasi atau substitusi. Nah, ini terserah mana yang gampang. Jadi dengan 2 variabel dan 2 persamaan, maka bisa diselesaikan dengan eliminasi dan substitusi.
dari persamaan kedua sebetulnya sudah bisa kita ketahui nilai TAC. TAC dapat 42,9. 42,9 kita ganti, maka dapat FD. Maka untuk gaya TAC dan FD adalah positif. Berarti sesuai dengan asumsi arah kita pertama bahwa TAC dan FD keluar dari titik A. Kalau dia dapat minus, berarti dia ke dalam. Jadi kalau dia minus, nilainya berarti arah gaya dari asumsi yang awal kita lakukan itu berlawanan. Nah, ini kebetulan sama. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gaya dalam bidang. Gaya dalam bidang kita ketahui bahwa sumbu kartesiusnya adalah X dan Y. Maka proyeksi semua gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, gaya dalam ruang hanya tambahannya Z. Nah, ini Z. Jadi secara real, struktur real di secara nyata di kehidupan kita itu sebetulnya struktur itu berada dalam ruang. Nah, ini sebenarnya. Yang bidang itu sebenarnya penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks. Nah, kita lihat. Pertama, komponen tegak lurus sebuah gaya dalam ruang. Nah, kita coba lihat ini, gaya F. Nah, gaya F dalam ruang X, Y, Z. F ini ujungnya di titik A. Nah, ketika kita proyeksikan dia terhadap bidang X, Z, jadi kita memproyeksikan terhadap bidangnya X, Z, maka komponen gayanya adalah menjadi FH. Nah, ini dia, FH. Ketika gaya ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka dia menjadi FY. Nah, dari sini FH ini kita lakukan lagi proyeksi terhadap sumbu X menjadi Fx. Kemudian FH ini kita proyeksikan lagi terhadap sumbu Z menjadi Fz. Jadi sekarang dari gaya F sudah ada Fy, Fx, dan Fz. Nah, walaupun Fx, Fz ini melalui FH dulu. Jadi dia menjadi FH dulu, baru Fz dan Fx. Nah, kita lihat. Ini yang di samping Fy sama dengan F cos theta Y. Jadi sudut antara gaya F dan gaya Fy adalah theta Y. Kemudian FH adalah F dikali sin theta Y. Ini ya. Jadi ini sin dia. Ini kan sama dengan AB. AB itu kalau kita proyeksikan sama dengan C0. Ini 0 ya, C0. Jadi C0 itu sama. Berarti dia menggunakan F sin theta Y. Ini. Gitu. Jadi yang di depan dia. Sin. Kalau alas kan cos. Ini dia. Kemudian Fx sama dengan, nah Fx karena dia proyeksi dari H, maka FH dikali cos pi. Ini cos pi. Jadi ini di sini sudutnya. Jadi sudut pi itu adalah antara Fx dan FH. Atau kita kan sudah mengetahui FH nih, kita substitusi FH-nya menjadi F sin theta Y dikali cos pi. Ini dia. Kemudian Fz dengan cara yang sama, kita lihat Fz sama dengan FH dikali sin. Nah, ini sin kan? Ini di sini dia sejajar. FH sin pi. Atau FH-nya kita ganti F kali sin theta Y dikali sin pi. Nih. Sampai sini mungkin sudah paham ya. Jadi ini adalah proyeksi dari gaya F terhadap
sumbu kartesius 3 dimensi. Nah, kita lihat segitiga OAB. Segitiga O 0 ya, boleh 0. 0 ini atau O ya, O. OAB, segitiga OAB. Dan segitiga OCD. Nah, ini OCD. Ini OAB. Kita lihat. Ini berlaku trigonometri ya, berlaku trigonometri. Kita lihat. F kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan pengganti aja ya. Jadi gaya itu bisa diganti dengan OA ya, jarak antara titik awal dan akhir dari gayanya. OA kuadrat. Sama dengan, kita lihat, OB kuadrat ditambah BA kuadrat. Kita ketahui OB adalah FY, maka FY kuadrat, dan BA adalah FH. Maka menjadi FH kuadrat. Ini dia. Kemudian kita lihat FH. FH kuadrat sama dengan OC kuadrat. Ini ya. Ini penggantinya saja, OC kuadrat. Jadi sama dengan OD kuadrat ditambah DC kuadrat. Sama dengan, kita ketahui OD adalah Fx kuadrat. Dan DC kuadrat adalah FZ kuadrat. Ini. Sini. Nah, dengan cara mensubstitusi, maka didapatkan, nah, dengan cara mensubstitusi ya, F sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah Fz kuadrat. Gitu. Jadi, sebetulnya kan rumusnya F kuadrat sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah Fz kuadrat. Maka berlaku juga dia penjumlahan dari sisi-sisi komponen gayanya setiap sumbunya. Yang diketahui bahwa Fx sama dengan F cos theta x. Fy sama dengan F cos theta y. Dan Fz sama dengan F cos theta z. Terbayang ya? Ada bayangan nggak Pak Gusnul, Pak? Mantap, mantap. Ya, bisa, bisa. Bisa. Terbayang benar? Iya. Kalau saya, karena saya sudah pelajari juga tadi soalnya. Iya benar. Jelas kok, cukup jelas. Jelas kok. Jelas ya. Oke, next. Nah, bagaimana penjumlahan gaya dalam ruang? Tadi kita juga membahas penjumlahan gaya dalam bidang. Nah, berlaku juga bahwa resultan dari setiap sumbu itu kita jumlahkan. Nah, nanti resultan totalnya ada. Nah, bagaimana? Kita lihat penjumlahan untuk Rx, gaya setiap arah X, maka sigma Fx. Ry sama dengan sigma Fy. Rz sama dengan sigma Fz. Nah, resultannya apa? Sama dengan gayanya, akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat tambah Rz kuadrat. Nah, di mana nilai-nilainya untuk sudutnya, orientasinya adalah, ini orientasinya ya, arahnya adalah cos theta x sama dengan Rx per R. Cos theta y sama dengan Ry per R. Dan cos theta z sama dengan Rz per R. Jadi masing-masing. Jadi resultan arah X dibagi dengan resultan total dapat sudutnya, orientasi nanti. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan titik dalam ruang. Kalau dalam bidang kita ketahui ada dua, sigma Vx sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0.
Dalam ruang itu ada 3. Ini harus yang diingat. Penambahnya hanya orientasi sumbu Z. Jadi sigma FZ sama dengan 0. Nah, mungkin contoh soal lagi ya. Nanti supaya terbayang gaya dalam ruang ini. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada dinding, kemudian di depan dinding ini ada sebuah materi dinding itu 1,2 meter. Jadi massa ini posisinya 1,2 meter, tegak lurus dari dinding. Ini karena orientasinya ya. Kita coba mengambil 3 dimensinya dari sini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian dari suatu berat tegak lurus lagi, yang lurus terhadap dinding. Ini P. Jadi P ini sebetulnya kalau kita lihat dia tegak lurus terhadap dinding. Kemudian berat ini dihubungkan dengan suatu tali ke titik B, kemudian ke titik C, dengan posisi jarak titik B adalah 8 meter dari proyeksi titik A ke dinding. Kemudian titik C 10 meter dari proyeksi titik A ke dinding. Sementara tinggi berat ini dari sumbu X adalah 2 meter. Nah, ini memang melihatnya harus membayang-bayangkan kita ya. Tinggi dinding sendiri adalah 12 meter. Ini. Nah, dari soal ini kita mencoba dari titik A sebagai acuan titik tolaknya, titik tolak, titik pangkalnya, maka kita asumsinya keluar semua gayanya. Baik P, W, maupun TAB dan TAC. Sama kita memotong tali, kemudian tapi arah gayanya itu orientasinya keluar dari titik A semua. Nah, dari sini coba kita selesaikan. Ini yang ditanya apa ya Pak Sektep ya? Lupa siapa Sektep. TAC ya? Di slide berikutnya Pak, slide berikutnya ada. Oh, ada ya? Pertanyaannya. Hah? Lupa siapa Sektep. Oh, ini ya P, TAB, TAC ya? Ya. Jadi yang kita akan menghitung berapa sih P, TAC, dan TAB dalam kondisi seimbang. Yang diketahui adalah berat dari suatu massa itu 200 kg. Nah, kita bisa ngitung beratnya ya, berat sama dengan massa kali gravitasi. 200 kg kali 9,81 meter per second kuadrat atau per detik kuadrat. Sama dengan 1962 Newton. Nah, kita tinjau jarak yang bersesuaian. Nah, kabel AB, A ke B, dari titik A ke B. Nah, proyeksinya adalah titik A ke B ini, itu karena dia berarah sumbu X negatif, begini. Jadi ini kan maju 1,2, berarti ke belakangnya adalah minus 1,2. Ini dia, secara sumbu X-nya. Maka dia minus. Kemudian untuk Y-nya adalah, karena tinggi dinding 8, jaraknya massa ini dari sumbu Z ada 2 meter, maka 10 kurang 2 sama dengan
Maaf, 12 kurang 2 sama dengan 10 meter. Jadi A ke B ini posisinya adalah 10 meter. Kemudian Z kita ketahui jaraknya adalah 8 meter. Ini dia. Nah, kita bisa menghitung resultan resultan jarak. Nah, ini resultan jarak. Ini bisa kita buktikan bahwa ini kalau nggak salah nggak dijumlahin ya. Ini di min 1,2 kuadrat, nah gitu, ditambah 10 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, akar, dapat sekitar 12,86. Ini bisa kita buktikan. Benar ya Pak Sekdap ya? Betul. Karena mencari resultan gaya sama persis dengan mencari resultan jarak. Nah, gitu konsepnya. Betul, betul. Benar ya. Nah, kemudian kabel AC A ke C. Posisinya adalah A ke C, sumbu X-nya min 1,2 sama, DY-nya sama, DZ-nya karena dia berarah sumbu negatif dari Z, maka dia minus 10 dia. Ini dia. Ini kan? Maka diketahui resultan jaraknya adalah 14,19 M. Nah, sekarang kita coba hitung untuk TAB. Ini TAB ya. Ini udah dapat ya Pak? 12, oh ya udah. TAB ini. Nah, komponen gayanya adalah ini lupa saya sampai sini lah Pak. Oh, ini dibagi ya. Nah, ini caranya begini. Min untuk komponen gaya arah X, maka min 1,2 dibagi dengan 12,86. Nah, coba, benar nggak? Ya. Benar? Ya. Benarkah? Pak Sekdap, Pak Komdik? Coba, sebentar. 1,2 dibagi 12, betul. Benar. Nah, dapat 0, ini dia. Ya. Nah, gayanya adalah TB. Ini ya, TAB berarti arah B. TAB. Kemudian sama FY, maka pembagian antara DY per D-nya, resultan D-nya dapat ini. 0,778. Begitu juga dengan Z. Kemudian TAC, ini sudah ada nilai-nilainya, kita tinggal masukkan. Kemudian dapat ini bagi juga min 1,2 dibagi 14,14. Dapat ini. Maka P pada saat dia sumbu Fx, P sumbu Fy 0 kan, karena dia tidak ada proyeksi. Ya. Untuk W hanya sumbu Y, tapi berarah negatif karena kita lihat bahwa Y positif dari ini di sini kan? Ya. Karena dia ke bawah. Ya, betul. Maka ini, nah setiap komponen ini kita jumlah. Sigma Fx sama dengan 0, jadi jumlah ke bawah. Ya. Ya, betul ya? Betul. Sigma ini sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma Fz sama dengan 0. Nah, maka 3 variabel yang tidak diketahui dengan 3 persamaan, maka bisa diselesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, itu. Nah, maka didapat P sama dengan 235 Newton, TAB sama dengan 14,1 Newton, TAC sama dengan 1260 Newton. Itu. Jadi Pak Sekdap, Pak Komdik, rumus yang ini, maaf, yang ini ya, ini berlaku juga untuk jaraknya. Ya. Ini, ya. Jadi penjumlahan resultan gaya berlaku juga dengan untuk resultan jarak. Nah, gitu. Di sini dia menerapkannya.
Oke, baik lanjut Pak Komdik, Pak Sekdet. Siap. Oke. Dikit lagi. Ya, persamaan keseimbangan. Kita masuk sekarang yang ketiga itu persamaan keseimbangan. Kita sudah membahas tentang gaya pada bidang dan gaya pada ruang. Nah, secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita akan coba melihat persamaan keseimbangan ya, yang kita pelajari tadi. Nah, tadi kita hanya mempelajari tentang gaya. Nah, di sini kita akan melihat momen gitu ya. Ada momen. Nah, kita lihat, perhatikan struktur 2 dimensi berikut. Nah, ini nanti kita pelajari tentang peletakan. Di titik A ada sendi, di titik B ada roll. Nanti setelah ini kita pelajari. Kemudian pada struktur ini bekerja gaya, beberapa gaya. Ada P1 mengarah ke bawah, kemudian ada PN, PI, dan ada momen. Ada momen. Jadi ini melihatnya 2 dimensi. Gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa persamaan keseimbangan dari struktur ini kita sudah mempelajari untuk 2 dimensi, maka sigma PX sama dengan 0. Nah, ini sama ya sebetulnya. Atau kalau mau dibuat konsisten, Pak Komdik sama Pak Sekdet, ini bisa juga kita tulis sigma FX ya. Ya. Karena di sebelumnya kan FX ini. Ya. Kalau konsisten kita ya, benar ya. Nah, maka sigma PX sama dengan 0, sigma PY sama dengan 0, tambahnya adalah ada momen, sigma MZ sama dengan 0. Jadi maksudnya PX arah sumbu X, P arah sumbu Y, MZ itu dia memutar sumbu Z. Nah, makanya diambil dengan MZ. Nih. Nah, untuk struktur 3 dimensi, persamaan keseimbangannya menjadi 6 buah persamaan keseimbangan. Jadi kalau untuk struktur 2 dimensi, dia 3 persamaan keseimbangan. Untuk 3 dimensi, dia 6 persamaan keseimbangan. Apa itu? Sigma Px sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma Pz sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk momennya. Momen X sama dengan 0, artinya dia memutar sumbu X. Lengannya terhadap sumbu X. Benar ya? Maaf, lengannya tegak lurus terhadap sumbu X. Lengannya, lengan. Karena kita ketahui bahwa momen itu adalah gaya dikali lengan yang tegak lurus terhadap gaya. Kemudian ada sigma MY sama dengan 0 dan sigma MZ sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan keseimbangan baik untuk 2 dimensi dan 3 dimensi ini akan kita pakai terus. Kita ketahui bahwa kalau hanya gaya itu hanya 2, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kalau gaya dalam ruang 3, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0. Nah, untuk struktur yang bekerja gaya dan momen, maka persamaan keseimbangannya ini. Jadi membedakannya itu. Yang satu hanya gaya, yang satu lagi ini ada momen yang bekerja. Nah, kita lihat untuk peletakan. Nah, ini memberikan ilustrasi beberapa macam peletakan dari struktur. Jadi peletakan itu bahasa lainnya mungkin bisa tumpuan dari elemen itu sendiri. Nah, yang pertama adalah reaksi peletakan pada struktur 2 dimensi. Kita lihat ada 3 di sini. Yang pertama sendi. Nah, bentuk segitiga ini biasanya kita namakan sendi. Nah, apa yang bekerja gaya pada sendi? Jadi ada arah RAX dan ada RAY. Jadi dari peletakan ini yang tidak diketahui adalah RAX dan RAY. Sementara yang diketahui pada sendi, ujung sendi pasti momen ini harusnya MZ ya. MZ-nya sama dengan 0. Jadi udah pasti momen di
sendi ini 0. Ini aturannya. Kemudian roll, bentuk roll itu seperti ini. Ada segitiga, ada bulat. Jadi dia bisa, artinya reaksinya hanya RAY. Jadi searah sumbu Y. Nah, bagaimana RAX? RAX dia boleh bergerak. Nah, jadi dia boleh berpindah ini tandanya. Kalau sendi dia tidak boleh berpindah. Artinya perpindahan di titik A 0. Tapi kalau R roll, maka perpindahannya masih boleh. Kita lihat. Yang tidak diketahui hanya RAY. Yang diketahui adalah RAX pasti sama dengan 0 dan MZ pasti sama dengan 0. Nah, kemudian jepit. Jepit ini simbolnya seperti ini. Jadi terjepit seperti ini. Nah, pada peletakan jepit, gaya yang bekerja ada 3. RAX, RAY, dan MAZ. Nah, momen di titik A searah sumbu Z, memutar sumbu Z. Nah, yang tidak diketahui atau unknowns-nya yang akan kita cari adalah RAX, RAY, dan MAZ. Oh, MAZ nih, maaf. Ini MAZ ya. Ini MAZ karena terlalu rapat. Yang diketahui tidak ada. Nah, ini beberapa jenis peletakan. Tadi kita sudah bahas persamaan keseimbangan, kemudian jenis peletakan. Nah, ini ilustrasinya. Contoh struktur dengan beberapa peletakan. Ini kebetulan contohnya struktur balok. Yang di sini sendi, maka peletakan sendi yang gaya yang tidak diketahui ada 2, RAY dan RAX ini. Ini roll pasti. Berarti RAY. Ini jepit, ini bebas. Jadi ini balok cantilever. Satu jepit dan bebas. Kita ketahui kalau jepit dia 3. Yang tidak diketahui RAY, RAX, dan MAZ. Nah, kalau ini jepit dan roll. Nah, kalau ini roll dan roll, tapi roll yang di sini bentuk sudut. Berarti reaksinya juga mengikuti sudut yang dibentuk. Nah, ini ada struktur menerus. Ini balok menerus ya. Balok menerus kebetulan di sini roll, dan di ujungnya adalah sendi. Nah, ini ilustrasi beberapa peletakan struktur. Nah, kita akan coba lihat. Dari yang kita pelajari tadi, dari gaya, kemudian dari peletakan, kita akan tipe peletakan, kita akan coba hitung berapa reaksi peletakan dari gaya yang ada. Nah, ini coba kita lihat pada aplikasi balok. Hitung reaksi peletakan. Nah, kita tahu bahwa reaksi peletakan yang di sini ada 3, sendi, roll, dan jepit. Struktur balok berikut. Panjang dari struktur ini adalah 30 feet. Nah, batang AB, balok AB gitu. Di titik A peletakannya sendi, di titik B jepit. Tapi titik B ini membentuk sudut 1:2. Nah, pada 10 feet dari titik A bekerja gaya 10K ke bawah. Kilo ini ya. B bukan jepit tapi roll ya. Roll, ya benar roll, benar. Roll, ini roll. Benar Pak Sekdep. Kemudian di 10 feet dari titik B bekerja gaya 20K. Ini lupa saya sudutnya berapa lah Pak Sekdep. Apa dia mengikuti ini ya? Ya, sudutnya mengkiri itu kayaknya. Itu 45 ya. Apa? 1:2. 1:2 berapa? Iya, ya. Nah, maka dari struktur balok ini kita buat diagram benda bebas atau free body diagram. Nah, kita ketahui di titik A, kita coba reaksi peletakan dulu.
titik A ada RAX dan ada RAY. Ini udah pasti. Kemudian di titik B karena dia roll, hanya RB. Tetapi dia membentuk sudut, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka ada RBX dan RBY. Nah, kemudian gayanya 10K ke bawah. Kemudian gaya yang membentuk sudut 20K kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Didapat 10K dan 17,3K. Ini kalau nggak salah lupa ya, sudutnya ini ya sejajar 1:2 ya. Ya. Oke. Next. Nah, dari gaya-gaya yang ada, kita coba menggunakan persamaan keseimbangan. Ini sama ya dengan yang di atas ini kan? Ya. Sama. Nah, ini. Menghitung reaksi peletakan. Nah, bagaimana cara menghitung reaksi peletakan? Kita harus mengambil titik acuan. Katakan di titik A. Kita ambil. Kita ketahui persamaan keseimbangan untuk 2 dimensi ada 3. Sigma Px sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma Mz sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita ambil yang pertama adalah sigma Mz sama dengan sigma Mz di titik A. Nah, itu cara membacanya, sigma Mz di titik A. Ya. Sama dengan 0. Asumsinya adalah searah jarum jam momennya positif. Nih, jadi ini asumsinya searah jarum jam positif. Kita lihat gaya-gayanya. Ada 10K. Jaraknya adalah 10 feet. Ini dia. 10 kali 10. Jadi ini 10K-nya, ini 10 feet. Ditambah, maaf. Oh, habis Pak. Sekdep? Ya. Nggak terasa ya? Sudah jam 9. Kemudian kita lihat yang 17,K jarak lengan dari titik A adalah 20. Ini dia. Kemudian min RBY, ini RBY karena dia berlawanan arah jarum jam dari titik A, maka dia min RBY kali 30 feet. Sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai 14,9K kilo ya. Kemudian dari sini RB diketahui, maka kita bisa menghitung RBX. Dari sini. RB diketahui, maka kita bisa menghitung RBX. Ini pakai perbandingan aja, bahwa RBY sama dengan, ini sebetulnya RBX banding per 1 sama dengan RBY per 2. Gitu kan? RBY 14,9 per 2 dapat 7,5. Kemudian RB, kita bisa dapatkan RB adalah, nah ini akar 5, karena kita ketahui bahwa sisi tegaknya 1, sisi datarnya 2, maka sisi miringnya 5. Akar 5, maaf. Akar 5. Ini dia. Maka dapat RB 16,7. Nah, persamaan keseimbangan pertama kita sudah gunakan, sekarang kita persamaan keseimbangan kedua. Sigma PY sama dengan 0. Positif, arahnya ke atas. Jadi semua yang ke atas positif. Kita lihat. RAX, ini PY ya. Oh, ada salah ini, Pak Sekdep. Ada yang salah ini. Ini RAY ya ini. Ya, RAY harusnya ya. Tuh. Ya, harusnya RAY, benar. Ini ada salah nih. Ya. Mohon maaf. Ini RAY ini dikurang 10, ini dikurang 17,3 ini, kemudian RBY ini ya. Ini. Maka didapat RAY. Itu ya Pak Sekdepnya. Dapat 17,4. Maka persamaan keseimbangan terakhir adalah sigma PX sama dengan 0, positif arahnya ke kanan. Maka RAX ini positif, ini RBY negatif, 10 negatif. Kita lihat ini. Nah, dapat 17,3. Maka gaya-gaya reaksi peletakan yang tidak diketahui, maka bisa kita cari nilai-nilainya. Oke, alhamdulillah. Tamat